lagi dengan saya Yudo di IG Live P Online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin 1 Desember 2025. Nah, kita beneran masuk bulan Desember nih ya. Dan kita masuk ke dalam tema Desember topik yang ketiga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang firman yang menjadi manusia. Dan kita akan mengambilnya dari Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 14. Dan seperti biasa saya nggak akan sendirian aja. Meta yang akan bersama kita menjadi guest untuk menggali ayat dari Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 14 nanti. Nah, teman-teman silakan buka Alkitabnya di Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 14 atau baca seluruh pasal gitu untuk bisa dapetin konteks dari apa yang akan kita gali bersama pada malam hari ini. Nah, ini Kak Roma sudah datang. Selamat malam Kak Roma. Halo, selamat malam Kak Yudo, Elan, teman-teman sahabat IOPS semuanya, dan juga Meta yang sudah bergabung. Oke, Ya. ini kita sudah Apakah udah lengkap ya. kedetek live semua? Oke, sudah kedetek live teman-teman teknis? Sudah? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Iya, jadi senang ya kita ketemu lagi dan hari ini kita berbahagia karena sudah Desember. Yeay. Pas banget tanggal 1. Iya, Desember biasanya bahagia ya karena sangat banyak yang melakukan perayaan Natal di sana sini dan pastinya kita juga tetap mengambil tema Natal karena juga kita akan persiapan untuk Natal, khususnya pada topik kali ini kita akan belajar tentang satu firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 9 sampai 14 nanti dengan judul firman yang menjadi manusia bersama Elan dan juga Meta. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita kenalan dulu deh sama kedua teman-teman kita ini. Silakan dari Elan dulu yang sudah jadi guest reguler nih. Halo teman-teman. Halo. Ya, perkenalkan saya Elan. Saya asalnya dari Solo. Masih. Oke. Dari Meta? Halo, shalom semuanya. Ini baru pertama kali ya sepertinya ya. Saya Ya. Meta putus ya? Iya, macet. Kak. Macet kan? Oh iya, Meta putus. Oke. Oh. Masih di Ya, belakang semoga nanti. ya. Oke. Halo Kak Halo Meta. Meta. saya off cam dulu sebentar ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting suara yang utama. Oke. Saya Meta. Saya dari Kendal. Iya. Dari gereja? Saya dari gereja GSCA CWS Sukoharjo. Oke. Ini berpelayanan juga Kak Meta? Gimana? Berpelayanan juga atau? Pelayanan juga, puji Tuhan. Oke. Iya. Ya, salam kenal ya. Salam kenal. Nah, dan di sini sudah hadir juga teman-teman lain yang biasanya udah rajin memang datang ya. Ada Mili, ada Kak Jenny, ada Kak Talita, ada Anas, dan teman-teman yang lain yang akan nanti segera menyusul, baik dari followersnya Elan ataupun Meta. Nah Kak Yud, kita kan di Alkitab nih, kira-kira mungkin teman-teman yang pertama kali gabung, apa nih Alkitab dan apa nih metode yang kita pakai biasanya? Oke, jadi teman-teman Alkitab itu adalah acara yang dibikin oleh Sabda untuk kita teman-teman muda, anak-anak generasi digital gitu ya, bisa belajar. Dan kita tuh menggali pasal-pasal yang terkenal atau pasal-pasal yang top gitu ya dalam Alkitab, dan kita akan melihatnya atau kita mempelajarinya dari sudut pandang yang baru. Dan kita pasti menggunakan metode ya, metode yang kita pakai ini menolong kita untuk nggak liar gitu, untuk kita fokus pada Alkitab, dan juga nanti bagaimana itu menolong kita untuk mengambil aplikasi yang tepat. Nah, metodenya adalah SABDA. Nah, Kak, kalau mungkin bisa kasih tahu apa itu SABDA, Kak? Iya, jadi SABDA ini singkatan dari Yayasan Lembaga Sabda juga ya, Sabda, tapi juga ada singkatannya itu SIMA itu S, terus yang A itu adalah analisa, B itu belajar, D itu doa atau diskusi, dan juga A itu aplikasi. Nanti 5 langkah ini yang kita terapkan selama 1 jam ketika kita menggali Yohanes 1 ayat 9 sampai 14 ini. Seperti apa langkah-langkahnya? Ya, SIMA itu kita mengamati seluruh teksnya, analisa itu kita meneliti juga lebih dalam, belajar itu mengambil kesimpulan, diskusi bagian implementasi yang akan kita diskusikan, dan aplikasi komitmen kita.
Nanti teman-teman juga di rumah sudah dikasih linknya ya, jadi sangat bisa dipakai ketika menggali secara pribadi ataupun bersama dengan teman-teman lain untuk menggali firman Tuhan, gitu ya. Oh, Nah, jadi kita sudah kenalan dengan Meta dan Elan, dan saya Roma bersama Kak Yudo yang akan nanti memandu sebagai host 1 jam ke depan. Kita akan segera mulai dengan doa ya. Saya minta Kak Yudo bisa membuka dalam doa. ya, baik. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa Surgawi yang baik, kami datang kepadamu, kami anak-anakmu dari berbagai tempat di Indonesia, kami bersujud di hadapanmu, kami mau bertekun dalam firman, belajar tentang firman. Hari ini kami akan belajar tentang dari Yohanes pasal yang pertama, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menopang kami, menopang device yang kami pakai, jaringan yang kami pakai, kiranya semuanya boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan saja. Dan Tuhan, kiranya kami juga boleh bertumbuh dalam firman-Mu, kami boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh ditransformasi, menjadi lebih baik, menjadi lebih serupa dengan Kristus, supaya Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan teman-teman audiens kami juga yang akan datang, mereka yang akan diberkati juga oleh firman-Mu, kiranya Tuhan juga membawa mereka datang untuk bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita belajar tentang topik Injil Yohanes ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang Injil Yohanes, ini adalah kitab Injil, tapi memang kitab Injil Yohanes ini berbeda dengan Injil Sinoptik seperti Matius, Markus, Lukas. Kenapa berbeda? Karena memang Injil Yohanes ini tuh dari cara latar belakangnya, keunikan dan ciri khas lain-lainnya itu memang sangat berbeda dengan Sinoptik. Yang pertama memang kita bisa melihat bahwa Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, sang rasul atau murid Yesus. Dan dia adalah murid Yesus paling muda, dan dia juga adalah murid Yesus yang paling belakangan mati, ya. Dan dia matinya juga bukan mati martir, karena memang mati tua. Memang ada maksud Tuhan di sana, di mana dia yang akan menuliskan kitab Wahyu, gitu ya. Nah, Injil Yohanes ini menarik karena memang tujuannya bukan ngomongin tentang perjalanan Yesus dari cara mukjizatnya, dari cara dia melakukan melakukan mukjizat atau perjalanan lainnya gitu ya. Tetapi tujuan Yohanes memperkenalkan Injil ini supaya orang-orang yang saat itu ada itu percaya bahwa Yesus itu satu-satunya Allah ya, dan Yesus itu satu-satunya Mesias, atau namanya itu adalah nama yang ilahi dan inkarnasi atau Sang Firman yang digenapi dalam Yesus Kristus yang akan kita gali itu tadi memang kelihatan langsung di pembuka Injilnya gitu. Dan banyak kata-kata di Injil Yohanes ini yang sangat berbeda dengan Injil Sinoptik gitu ya. Misalnya tentang kata aku, kata firman, kata terang, atau kata ilahi, itu sangat diulang-ulang di sepanjang Injilnya gitu ya. Makanya kata aku atau kata firman itu berkali-kali diulang lebih dari 20 kali. Ini membuktikan bahwa memang fokus Yohanes itu langsung kepada ilahinya dari Yesus Kristus gitu. Jadi ketika kita belajar nanti Injil Yohanes ini, atau teman-teman nanti bisa juga menggali melalui Alkipedia atau mungkin Alkitab Sabda di situs atau di internet kalau teman-teman kulik, kita bisa melihat betapa indahnya Injil Yohanes ini yang menjelaskan tentang kealahan Yesus Kristus mulai dari pasal pertama, dan itu yang akan kita gali sampai pasal yang terakhir, pasal 21, di mana Yesus ada sebelum dunia dijadikan dan dia satu hakikat dengan Bapa gitu ya, dan sekarang dia hadir di tengah-tengah manusia melalui inkarnasinya. Nah, bagaimana dengan latar belakang dari Injil Yohanes pasal yang pertama sebelum kita kulik nanti lebih dalam ayat 9 sampai ayat 14. Gimana Kak Yud? Iya. Jadi kalau teman-teman baca di Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama itu seperti menggemakan dari kitab Kejadian ya, pada mulainya. Nah ini langsung kita dibawa kepada asal-usul bumi kalau di Kejadian. Tapi kalau ini kita bisa melihat asal-usul dari Sang Firman itu sendiri. Nah kita bisa melihat dari ayat 1 aja, itu sudah menempatkan si Sang Firman ini di dalam proses penciptaan juga, dan dia juga menjadi aktor dalam penciptaan itu. Jadi dalam pemikiran Yahudi, konsep firman itu adalah agen aktif dari Allah yang mencipta, memimpin, dan menyatakan diri. Nah sekali lagi ini teman-teman adalah
pusat dari apa yang ditulis oleh Yohanes. Tadi Kak Roma sempat sampaikan, ini bukan ngomongin tentang silsilah, bukan ngomongin tentang sejarah historis gitu, tapi bagaimana Yesus direpresentasikan atau ditunjukkan sebagai dia yang berinkarnasi menjadi daging gitu. Firman yang berinkarnasi menjadi daging, terang yang berinkarnasi menjadi daging gitu ya. Nah, jadi pasal pertama ini menjadi dasar dari tema penyataan Allah gitu. Dan yang pertama ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Sang Firman itu menyatakannya bagi kita. Dengan kata lain, memahami Allah itu hanya mungkin melalui Yesus Kristus, dan ini menjadi fondasi seluruh Injil, terutama dalam dialog Yesus dengan para pemimpin Yahudi. Kemudian kesimpulan dari satu pasal ini adalah pernyataan yang otoritatif ya, bukan sekadar pernyataan yang berasal dari Yohanes sendiri, tapi ini berasal dari bagaimana Tuhan menapasi atau mengilhami Yohanes untuk menyatakan firman-Nya gitu ya dalam Injilnya ini, untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Dan kalau teman-teman punya waktu secara khusus baca Injil Yohanes dari awal sampai akhir untuk lihat bagaimana sih Yesus ditunjukkan oleh murid yang dikasihinya ini gitu ya. Dan kita akan melihat bagaimana pasal pertama ini jadi lensa teologis yang akan mewarnai seluruh Injil Yohanes. Jadi teman-teman sekali lagi, ini satu kenyataan yang bukan main-main, dan pasal pertama ini kita akan gali bersama Kak Meta dan juga Kak Elan. Oke, sebelum itu kita akan membaca dulu teman-teman dari ayat yang 9 sampai ayat ke-14. Aku nanti bisa minta tolong Kak Meta ayat 9 sampai 11. Nanti disambung sama Kak Elan ya. Kak Elan ayat 12 sampai ayat yang ke-14 begitu ya. Oke? Silakan Kak Meta. Oke, kita baca ya. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaan, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Ya. Lanjut. Silakan Kak Elan. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan dia kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kayaknya enak jaringannya juga agak freeze ya. Iya, tadi sempat putus-putus Kak. Oke, semoga aman semua nih. Elan juga beberapa kali pas baca soalnya agak freeze. Ya, kita akan gali ya Yohanes 1 ayat 9 sampai 14 yang sudah dibaca oleh Elan dan Meta sama Elan dengan judul Firman yang menjadi manusia. Nah, di bagian pertama ini kita akan simak sama-sama ya dari ayat 9 sampai 14. Jadi silakan teman-teman di rumah juga bisa buka Alkitabnya ya. Nanti kita simak sama-sama, dan kalau ada komentar sehubungan dengan ayat digali, silakan aja sampaikan di kolom komentar atau berupa pertanyaan. Silakan Kak Yud. Iya, ayat yang pertama ini pertanyaan pertama dari ayat yang 9 ini saya akan tanya kepada Kak Elan. Siapakah yang disebut sebagai terang yang sesungguhnya dalam ayat ini? Apa yang dilakukan sang terang itu bagi setiap orang? Kalau kita melihat dari ayat yang 9, Kak. Oke, kalau dari ayat 9 ini disebutkan bahwa terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, kalau kita nggak baca secara keseluruhan perikop, kita nggak akan tahu. Nah, di ayat 14, di akhir itu disebutkan bahwa yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, terang itu anak tunggal Bapa yang mempunyai kemuliaan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di ayat 17 ini disebutkan juga sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, berarti terang itu adalah Yesus Kristus. Nah, lalu yang dilakukan terang itu kepada setiap orang ya menerangi setiap orang.
Bahasa Yunaninya yang saya dapat tadi potizo, yang artinya menerangi atau menyinari. Iya, setuju banget ya Kailan ya. Potiso, menerangi. Dan terang itu bahasa Yunani juga pos gitu ya. Itu jadi apa namanya kata kerja yang diambil dari kata benda yang itu pos itu. Jadi ini kayak tadi kata Kak Ellen kalau kita nggak baca memang kita nggak tahu. Tapi ke bawah kita bisa lihat bahwa sebenarnya Yohanes menunjukkan pada kita terang itu siapa dan firman itu siapa gitu dan itu kedua-duanya merujuk kepada Yesus Kristus gitu ya dan itu yang dilakukan adalah menerangi setiap orang. Nah ini kita akan baca dan kita akan mendalami seterusnya pada ayat-ayat berikutnya. Oke, untuk ayat berikutnya ayat 10 silakan Kak Roma. Wah, ini Meta keluar nih. Kayaknya Aduh. jaringannya makin parah. Ya, bisa diundang lagi ya oleh teknis. Berarti yang jawab Elan lagi nih. Di mana dia berada menurut ayat ini ya? Kalau kita lihat dari ayat 10 dan bagaimana hubungannya dengan dunia yang dijadikannya. Silakan, Pak. Oke, kalau di ayat 10 sebutkan bahwa ia telah ada di dalam dunia, berarti terang itu ada dalam dunia. Lalu bagaimana hubungannya dengan dunia yang dijadikannya? Berarti lanjutannya adalah dunia tidak mengenalnya. Seperti itu, Kak Roma. Oke, saya ke Meta ya. Oke, maaf teman-teman. Ini kelas sendiri. Kenapa? Hah? Tiba-tiba kelas sendiri, nggak tahu kenapa ini. Oke, jaringannya kayaknya ya. Ini ya. Iya. Nanti kalau nge-freeze dimatikan aja videonya supaya suaranya yang kelihatan kita perlukan ya. Ya. Di ayat 10 ini dikatakan bahwa tadi Ellen ya, dunia itu tidak mengenalnya gitu. Kenapa dunia tidak mengenalnya? Nah, kenapa ya dunia nggak mengenalnya? Padahal ia sendiri nih yang menciptakan seisi dunia ya, menciptakan dunia ini bahkan. Karena kalau kita Halo? Hilang lagi. Iya. Meta videonya coba bisa dimatikan aja, Meta. Iya, di off cam aja nggak apa-apa. Nge-freeze. Iya, coba diulang. Kenapa ya tadi pertanyaannya, kenapa ya dunia tadi nggak mengenal ya? Kenapa dunia nggak mengenal? Sebenarnya pertanyaan itu juga seru. Padahal dunia ini yang menciptakan dunia ini adalah ia sendiri, sang terang sendiri. Tapi justru malah manusia ini enggak, versi saya lupa di FAYH atau di PMK, bangsa Yahudi ini menolak keberadaan atau keberadaan ia sendiri, keberadaan sang terang itu. Sudah cukup. Oh, oke. Sudah ya. Jadi memang ironis sekali kalau kita lihat memang dari ayat yang ke-10 ini ya. Dia yang menciptakan, dia yang menjadikan. Ketika dia datang kepada seluruh ciptaannya dikatakan yang segambar dengan dia, dunia tidak mengenalnya ya. Ini menunjukkan memang dari sejak kejadian sampai ke Yohanes ini ditulis dalam banget setiap apa yang sudah dilakukan oleh manusia ya ketika mereka sudah putus hubungannya dengan Allah karena kejatuhan manusia. Akhirnya banyak yang menolak dan tidak menerima firman itu. Nah, di ayat 11 ini juga lebih menarik lagi nih. Silakan Kak. Iya. Tadi di ayat 10 ngomongin tentang mengenal, tapi ketika kita ayat 11 ada sedikit yang lebih dalam ya. Kepada siapa ia datang, terang itu ya, bagaimana respons orang-orang kepunyaannya terhadap kedatangannya. Silakan Kak Elan. Oke, kalau di ayat 11 sebutkan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, kalau TB begitu. Kalau FAYH sebutkan tadi juga disinggung sama Kak Meta ya. Di negerinya sendiri pun dan di antara umat. Jadi ia tidak diterima. Nah, berarti terang itu datang untuk kepunyaannya yaitu bangsa Yahudi. Tapi tidak diterima dengan baik oleh bangsa Yahudi.
Iya, Hubungannya bener seperti banget. itu, Pak Ibu. Terima kasih. Iya. Jadi ketika aku lihat di kedua ayat ini 10 dan 11 itu jadi kayak sebuah penyataan yang saling menguatkan ketika kita baca ayat 10 dia tidak mengenal gitu ya, dunia tidak mengenal. Ya 11 ditekankan lagi dia yang empunya mereka gitu, orang-orang yang datang, orang-orang itu ketika dia pemiliknya datang, dia bahkan eh, tidak mau apa namanya? Tidak mau menerima si terang ini, si firman ini gitu. Jadi kalau kita lihat tuh di kata-katanya itu dia tidak mau atau tidak apa namanya tidak mau mengenal atau tidak mau memiliki atau tidak punya rasa memiliki terhadap sang terang itu. Jadi ini dua dua apa namanya dua ayat yang saling bertautan dan juga saling apa namanya menegaskan satu sama lain bahwa dunia dan orang-orang kepunyaannya itu tidak mau menerima dan juga tidak mau mengenal sang terang atau sang firman ini. Oke, lanjut ke ayat yang ke-12 Kak Roma. Ya, kalau kita lihat di ayat 12 ya, saya ke Meta lagi. Siapa yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Dan apa syarat untuk menerima kuasa jika menjadi anak-anak Allah? Silakan dari Meta. Oke, karena ini konteksnya ada di ayat 12 ya. Nah, siapa yang bisa menerima? Kita lihat di ayat, tetapi semua orang yang menerimanya. Berarti kan kalau semua orang, berarti semua orang yang percaya. Semua orang, semua orang yang menerima dan percaya kepada sang terang, kepada Yesus. Berarti kan tanpa ada pilih-pilih nih, harus ini, enggak. Yang menerima dia. Jelas itu banget gitu. Itu Kak Roma. Oke. Iya, ini masih agak nge-freeze di aku. Ya, putus-putus beberapa, tapi masih lumayan masih bisa kedengaran ya. Jadi, memang yang diberikan kuasa dikatakan siapapun yang menerimanya ya, siapa yang semua orang yang menerimanya. Jadi kuncinya memang di sini tuh menerima dan percaya dalam namanya, dan kata nama itu bukan sembarang nama ya, tetapi nama yang menyelamatkan ya, nama yang berotoritas karena pribadinya sebagai juru selamat, pribadinya sebagai apa ya, inkarnasi Tuhan yang menjadi manusia gitu ya. Jadi ketika orang percaya di dalam namanya, nama di atas segala nama ini, maka mereka menerima kuasa, dan kuasa ini bukan suatu kuasa yang sifatnya pasif gitu ya, tapi sifatnya yang dinamis gitu ya, sifatnya yang akan menggerakkan orang-orang yang menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan identitas anak-anak Allah ini besar sebenarnya artinya ya. Jadi jika dikatakan orang yang menerimanya menjadi anak Allah itu berarti bukan anak-anak yang gampangan lagi gitu ya, tetapi anak-anak yang punya Bapa sebagai pemelihara untuk kita bisa menjadi anak-anaknya dan bisa melakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu ya. Jadi semua orang di sini tidak terbatas lagi tadi ya milik kepunyaannya saja yang di ayat yang ke-11, tetapi juga latar belakang, ras, status itu terpatahkan semua karena percaya di dalam nama, di atas segala nama itu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Enan. Apakah ada kaitannya dengan kejatuhan manusia sehingga dunia tidak mengenal dia? Elan menjawab, tadi udah sempat sih saya jawab, tapi atau Elan mau mengulangi atau Meta? Ya, mungkin kalau semisal, silakan Kak Meta dulu, silakan. Oh ya, kalau menanggapi dari pertanyaan ini ya, apakah ada kaitannya dengan kejatuhan manusia sehingga dunia tidak? Iya, betul, Pak. Kenapa? Kalau kita flashback lagi ya di zaman penciptaan Adam dan Hawa, itu mereka diberikan kehendak bebas. Mereka diberikan kehendak bebas, tapi justru mereka menggunakan kehendak bebas itu dan memilih kehendak bebas yang salah, yang buruk. Bahkan udah dikasih tahu, jangan kamu makan buah yang ini. Itu kehendak. Tapi justru mereka memilih, aku penasaran nih, aku mau ngambil. Ya udah dimakan sama mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Hubungannya, hubungan manusia dengan Bapa atau hubungan manusia dengan Tuhan itu akhirnya terputus.
rusak. Kenapa rusak? Karena manusia nggak percaya lagi sama Bapa sendiri, nggak percaya sama apa makanya sudah rusaklah hubungan kepercayaan manusia. Itu kalau saya ya, kalau menurut kalian gimana ini? Oke, kalau dari saya, apa kaitannya dengan kejatuhan dosa ini dari Kainan ya? Ya, kejatuhan manusia. Nah, kejatuhan manusia ini apa ya, menimbulkan dosa. Dosa itu memisahkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Kalau dulu saya belajar di gereja itu, kayak ada gambarnya itu ada eh, dua apa ya, dua bukit di tengah-tengahnya itu kita kalau dulu sebelum mengenal dosa itu ada kayak jembatan. Ketika Hmm. ketika ada dosa, kayak kita itu terpisah dari Tuhan yang mana Tuhan itu suci, Tuhan itu mulia. Dan karena dosa kita eh, apa ya, jadi terpisah gitu, eh, jauh dari Tuhan. Seperti itu sih. Sangat berkesinambungan kalau menurut saya. Thank you. Ya, jadi menjauh ya Kak Enan, sangat berkaitan ya. Dan memang intinya di situ ya, kejatuhan manusia atau dosa pemberontakan itulah yang membuat manusia sama sekali menentang Allah. Tahu gitu ya, tahu bahwa dari garis keturunan, dari nubuatan akan ada Mesias gitu ya. Tetapi mereka jelas-jelas dan dengan sadar menentang gitu ya, karena dosa pemberontakan manusia. Dan Enan juga menambahkan Lukas 24 ayat 47 mengatakan bahwa namanya harus diberitakan untuk pengampunan dosa. Ya, thank you ya untuk komentarnya. Silakan Kak Yud, kita lanjut dulu. Iya, ayat yang ke-13, ini kita ngomongin tentang orang-orang tadi yang diberi kuasa itu ya. Nah, di sini kita mau tanya itu bagaimana orang-orang itu diperanakan oleh Allah kalau kita melihat dari ayat yang ke-13, Kak Elan. Silakan. Ya, kalau ayat 13 itu disebutkan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini bisa disebut juga bukan diperanakkan secara jasmani, tetapi secara rohani kita. Ya. Mungkin nanti akan dibahas, tapi saya mungkin akan spill dikit kayak ada pembaruan dari sisi rohani manusia itu sendiri. Thank you. Ya, tadi juga udah dibahas sama Kak Roma. Ini bukan berkata tentang apa namanya, tentang etnis tertentu atau tentang suku bangsa atau hereditas tertentu, tapi ini benar-benar bicara tentang suatu hal yang sama sekali berbeda dari darah dan daging gitu ya. Jadi darah itu haima, daging itu sarks. Nah, sarks ini biasanya dipakai juga untuk ngomongin tentang kedagingan atau kejatuhan manusia tadi ya, suatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan gitu. Tapi di sini kita lihat bahwa orang-orang yang menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah adalah mereka yang bukan berasal dari keinginan manusia. Jadi sekali lagi menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan yang berinisiatif untuk melahirkan atau memperanakan mereka gitu ya. Itu jadi kupikir jadi satu hal yang perlu diperhatikan gitu dalam kehidupan Kristen kita. Bahkan kita pelajar jadi orang Kristen yang lebih baik. Kita bukan jadi lebih baik karena kita, tapi kita jadi baik karena Tuhan yang menginginkan itu bagi kita. Oke, selanjutnya Kak Roma ayat 14. Ya, jadi di ayat 14 ya, ke Meta, apa yang terjadi pada firman menurut ayat ini? Bagaimana kemuliaannya digambarkan di dalam ayat 14 ini? Silakan Meta. Oke, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah firman itu telah menjadi manusia atau firman itu telah menjelma menjadi manusia dan dia diam. Berarti kan firman itu diam kita di dalam diri kita bahkan kan. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi menurut apa yang terjadi pada firman menurut ayat ini, ya firman itu menjelma menjadi manusia, firman itu menjadi manusia. Dan bagaimana kemuliaannya digambarkan yang tadi Kak Yudo, Kak Roma, Kak Elan tadi juga udah ngomong bahwa ya kemuliaannya ini hadir sebagai Bapa yang penuh kasih karunia. Itu Kak Roma. Oke, sudah.
Halo, sudah ya? Halo? Oke, ya, ya sudah. Ya, jadi menarik karena sebenarnya intinya di ayat 14 ini ya, kalau kita bisa lihat inkarnasi Yesus itu sudah kelihatan ya. Firman yang dari kekekalan itu tadi akhirnya menjadi manusia gitu ya. Berarti Yesus yang ilahi, Yesus yang pencipta dari ayat 9 tadi, Yesus yang kekal, benar-benar mengambil rupa menjadi manusia dan menjadi manusia sepenuhnya ya, bukan 20%, bukan 50%, tapi 100% menjadi manusia seperti kita. Karena dia juga lahir gitu ya, tetapi memang yang membuat berbeda dia manusia yang tidak berdosa karena tidak diperanakkan dari warisan dosa gitu ya. Jadi ini sebenarnya satu poin yang sangat penting tentang Natal gitu ya, inkarnasi Yesus yang datang sebagai manusia dan dikatakan diam di antara kita gitu ya. Jadi cara Rafia kita bisa paham bahwa kata diam di sana menunjukkan sangat Halo? besar gitu dalam kehidupan manusia, bahwa Allah kita yang menjadi manusia itu hadir ya, dia imanen, dia bukan lagi Allah yang sangat jauh yang tidak bisa dijangkau gitu, kedekat ya, tetapi dia benar-benar hadir sebagai manusia dan kita bisa melihat kemuliaannya yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, dan itulah apa ya, sifat atau kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada manusia gitu. Nah, menurutku Natal ya masuk kepada juga di ayat 14 ini tentang inkarnasi Yesus. Ya, mungkin ada tambahan Kak Yudo? Silakan. Iya, bener banget. Jadi kalau di kata aslinya itu berdiam tuh artinya menetap. Dia tinggal di tengah-tengah manusia, dan itu menunjukkan bahwa dia bukan lagi ada yang di atas sana atau yang dimanapun yang jauh dari manusia gitu. Tapi di sini kita melihat bagaimana Sang Firman itu dia menjadi manusia, dekat di tengah-tengah manusia, tinggal di tengah-tengah manusia, supaya mereka bisa melihat gitu ya, supaya mereka bisa mendengar suaranya. Mungkin mereka juga bisa meraba dia dan sebagainya. Jadi dia sesuatu yang nyata di tengah-tengah mereka, dan itu jadi satu hal yang tadi kata Kak Roma, itu inkarnasi, inti dari Natal gitu. Oke, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, bagian analisa. Kita akan meneliti lebih dalam gitu ya. Silakan Kak Roma. Ya, saya ke Ellen ya. Kita bagian yang pertama, jelaskan dua respon yang sangat berbeda terhadap kedatangan terang itu. Dari ayat 9 sampai 14 ini ada dua respon. Kamu jelaskan, silakan. Ya, kalau dua respon ini saya mau bahas dalam dua aspek juga, yaitu dari segi waktu atau historinya. Mungkin kalau dulu itu mereka kan dijajah bangsa Romawi. Nah, ada ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Maksudnya itu ketika tidak menerima itu bahwa Sang Kristus itu harusnya yang membebaskan kita gitu, tapi juga ada yang percaya. Tapi kalau kita lihat dari konteks Yohanes 1 ini juga ada keterkaitan dengan dosa. Mereka yang mau menerima Yesus sebagai Kristus dan Juru Selamat itu ya yang mau berubah gitu. Dan kalau yang tidak mau berubah ya yang tidak menerima Kristus, yang tetap tinggal dalam dosa. Seperti itu, Kak Romang. Thank you. Ya, dua respon itu yaitu tadi ya, menolak dan juga menerima ya, atau menerima atau tidak menerima gitu. Dan itu yang kelihatan dari ayat 9 sampai ayat 14 kalau kita bisa lihat secara analisa gitu ya. Jadi memang respon ini juga yang terjadi sampai sekarang kalau bisa dipelajari ya. Yeah. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ternyata dari sejak perjanjian lama sampai sekarang, di zaman perjanjian baru ketika Yohanes menuliskan juga tentang Injil ini, dunia menolak gitu ya. Bahkan kepunyaannya menolak, mereka menentang secara terbuka gitu ya, padahal mereka sudah siap harusnya menantikan sang raja gitu ya, mereka siap sudah menantikan dari perjanjian lama kerajaan mesianik yang sudah dinubuatkan, tetapi ketika sang raja itu hadir, mereka tidak percaya atau menolak sang terang itu tadi gitu. Tetapi ada juga orang yang menerimanya gitu ya, sehingga bisa diangkat sebagai anak-anak Allah. Ini adalah status baru, di mana kita juga menerima warisan sebagai anak bala karena kepunyaannya sendiri juga sudah menolak. Jadi memang ada dua respon ini yang terus-menerus terjadi, respon
yang menolak dan juga respon yang menerima. Yang menolak itu tidak percaya, dan yang menerima itu percaya dan mengalami kelahiran baru di dalam status yang baru ya sebagai anak-anak Allah dikatakan. Nah, di sini ada tanggapan nih dari Mili, tidak menerimanya itu penolakan yang nyata dan spesifik terjadi sekali secara nyata, sedangkan penerimaannya adalah tindakan berkelanjutan, membuka hati dan juga terus percaya. Dan Yohanes memakai perbedaan kata ini untuk menekankan bahwa respon manusia terhadap Yesus itu nyata dan juga penting. Amin. Thank you untuk tanggapannya, sangat menguatkan juga, menajamkan dari bagian analisa yang pertama ini. Oke, mungkin silakan ada tambahan dari teman-teman, Kak Ido. Iya, aku cukup. Aku akan langsung kepada Kak Meta ya, Kak. Jadi tadi kita ngomongin tentang bagaimana tentang apa namanya respons gitu ya. Tapi sekarang kita akan kulik gitu. Dan mengapa hanya orang yang menerima dan percaya kepada Sang Terang tadi itu yang bisa menjadi anak-anak Allah, Kak. Jadi kita lihat dari ayat yang ke-12. Silakan Kak Meta. Ya, sebenarnya dari pertanyaan itu sendiri itu sebenarnya udah menjawab ya. Orang kalau menerima pasti akan mendapat sesuatu. Kalau orang nggak menerima pasti nggak akan mendapat sesuatu. Kan gitu. Karena tidak mungkin orang yang menolak akan menerima sesuatu. Maksudnya belajar tidak menerima. Tapi ketika orang percaya dan menerima, dalam konteks ini di Yohanes ya, atau dalam konteks iman Kristen ya, ketika orang percaya dan menerima, itu pasti akan mendapat sesuatu. Sesuatunya itu apa? Sesuatunya di sini adalah kasih karunia, anugerah, kebenaran. Dari siapa? Ya dari Sang Pencipta, dari Yesus sendiri. Karena yang sanggup memberikan itu kan ya hanya Dia. Nah, siapa yang mampu menerima? Ya kita. Kita sebagai kita harus menerima. Mau atau tidak kita menerima. Kalau kita mau menerima, ya kita akan mendapat. Kalau kita mendapat, pasti percaya. Iya. Iya. Aku senang banget sama analoginya Kak Meta. Jadi kata menerima itu aja sendiri udah kelihatan gitu. Kalau dia menerima itu pasti membuka tangan gitu ya. Dan kita ayat 12 tuh menerimanya itu menerima sang terang itu gitu. Dan kita kalau kita bandingkan juga dengan tadi pembahasan yang tadi, nya itu sang terang itu juga merujuk berarti Yesus Kristus gitu ya. Jadi bukan hanya menerima ide, bukan hanya menerima gagasan, bukan hanya menerima quotes. Jadi banyak orang yang mandang Yesus itu sebagai sumber quotes gitu ya. Tapi menerima siapa pribadinya gitu. Nah, itu yang sulit gitu karena seorang pribadi bisa berkata-kata, bisa mengkoreksi, bisa melakukan sesuatu terhadap kita yang menerima dia gitu. Dan percaya itu lebih lagi, bukan hanya menerima tapi juga percaya. Percaya berarti menggantungkan diri kepada sang pribadi itu. Apa yang kita miliki, kalau kita ngomongin tentang kemarin yang minggu lalu, Yusuf ya, Yusuf punya rencana gitu, tapi dia percaya kepada keputusan Tuhan. Makanya dia melepaskan rencananya, dia ikut rencananya Tuhan. Nah, aku pikir di sini kita bisa juga melihat gitu, bukan hanya kita bukan hanya prasyaratnya, bukan hanya kita menerima, tapi bagaimana kita percaya sepenuhnya pada pribadi itu gitu. Aku sangat-sangat terberkati tadi ya. Kalau kita mau menerima gitu, kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus menerimanya dulu. Kita buka tangan dulu gitu, baru dapat sesuatu. Dan kita harus percaya menggantungkan diri kita kepada Dia, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah gitu ya, yang hidup bukan dari sight gitu dengan bagaimana kita melihat, tapi bagaimana kita beriman kepada Dia yang adalah terang dan juga firman. Oke, kita akan masuk bagian ketiga teman-teman, yaitu bagian belajar. Silakan Kak Roma. Oke, sebelum masuk ke Ellen ya, tadi ada tanggapan dari Anas, karena syaratnya memang harus percaya ya. Percaya dalam namanya itu tadi ya, kita sudah lihat juga bagian itu. Nah, sekarang kita akan lanjut saya ke Ellen. Siapakah dia dan apa yang diajarkan dari teks ini tentang siapa Yesus sebenarnya? Ada banyak nih yang dijelaskan. Silakan Ellen. Oke, kalau dari Yohanes 1 ini saya bisa menjawab yang pertama itu terang.
di ayat 9 disebutkan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Berarti Yesus itu terus ditegaskan di ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti terang terus membuat yang gelap menjadi terang dan menerang kegelapan itu. Berarti dia mentransformasi orang-orang yang mungkin tinggal di depan yang dosa dan sebagainya supaya dia juga menjadi terang. Lalu dia itu firman atau kebenaran yang adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Lalu dia itu juga anak Bapa. Berarti kan kalau anak tunggal berarti dia punya relasi sama Bapa. Nah, kalau punya relasi juga berarti dia punya otoritas atau kekuasaan ilahi. Seperti itu, Kak Roma. Ya, jadi ada 4 ya. Tadi pencipta tadi udah dimensi. Pencipta belum sih. Saya cuma terang, firman sama anak. Ya. Iya, dia terang di ayat 9, di ayat 10 juga dikatakan dia yang menciptakan ya, dijadikan olehnya. Dan di ayat 14 dia adalah firman yang menjadi manusia, dia adalah logos gitu ya, dia adalah firman, dan itu tadi ya diam di antara manusia, dan dia anak tunggal Bapa gitu ya. Jadi jelas-jelas dari 6 ayat ini saja, belum satu perikop gitu ya, tapi 6 ayat ini saja itu sudah full dengan nama atau gelar dari Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia gitu ya, dan tampak sekali dari setiap sifat-sifat atau gelar ini tadi menunjukkan tentang keilahian dari Yesus itu, tentang pribadi yang satu-satunya yang kekal dengan Allah Bapa gitu ya. Jadi memang kita bisa lihat dari 6 ayat ini, dia adalah terang yang menyingkapkan kebenaran dan juga yang menerangi kegelapan, dia pencipta, dia firman, dan juga dia anak tunggal, yang menjelaskan bahwa sebenarnya ayat 14 ini dia sepenuhnya atau setara dengan Allah Bapa gitu ya. Jadi pembelajaran yang pertama kita bisa melihat pribadi atau gelar-gelar dari Yesus. Sebenarnya ada banyak ya, tapi dari 6 ayat ini saja yang kita pelajari ya. Betapa luar biasanya Allah kita yang menjadi manusia ya. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan, yang meninggalkan kemuliaannya, merendahkan dirinya untuk turun hadir bersama-sama dengan manusia, untuk diam di antara manusia untuk mengerjakan misi Allah. Ya, puji Tuhan. Silakan Kak Yudo, atau ada tanggapan? Iya, tadi aku melihat dari jawaban-jawaban dari teman-teman tadi tentang siapakah sang terang itu, dan juga siapakah Yesus itu dari keenam ayat itu juga kita bisa lihat bahwa itu identitas Yesus itu sebenarnya jauh melampaui manusia biasa gitu. Jadi dia ada tengah-tengah kita, diam tengah-tengah kita, hidup tengah-tengah kita, tapi dia bukan manusia biasa. Makanya kalau teman-teman baca dia dicobai tapi dia nggak jatuh dalam dosa, nah itu dia bukan manusia biasa gitu. Dia menunjukkan bahwa dia manusia yang dari Allah, bukan manusia yang jatuh dalam dosa yang tercemari oleh dosa-dosa Adam gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya kepada Kak Meta. Mengapa firman itu menjadi manusia menjadi puncak dari seluruh penjelasan Yohanes? Ini di ayat 14 ya. Silakan Kak Meta. Oke, menarik ini. Tapi kita baru flashback ke ayat 1 sih, ke ayat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu dengan Allah dan Allah ini di situ. Dan firman itu adalah Allah. Nah, jawabannya singkat. Enggak, tapi tidak sesingkat itu sih. Nah, di ayat 14 ini tadi kan firman itu telah menjadi manusia. Tadi ada firman adalah Allah. Terus sekarang di ayat 14 tiba-tiba firman itu telah menjadi manusia. Nah, karena saya lupa di ayat 18 atau apa ya. Nah, tidak ada seorang pun itu apa? 18 kalau tidak saya. Oh ya.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, dari situ sebenarnya kita udah bisa tarik apa benang merahnya ya, tarik benang merahnya bahwa ya supaya kita tahu, oh firman itu ada di antara kita. Firman itu Hmm. telah jadi manusia, kan diam, stay. Bahkan di bahasa Inggrisnya tuh took up, yang di versi net ya, Hmm. took up a residence. Ya, what is Prince? Itu kita bisa melihat, even kita bisa mengalami kebenaran dan kasih karunia secara pribadi, secara pengenalan kita akan Tuhan, secara ya apapun itu, eh, apa ya, yang nggak hanya lewat kata, oh katanya dia, oh katanya dia, tapi benar-benar hati kita menurut dari apa yang kita dengar, apa yang kita, apa hubungan kita dengan Tuhan. Tadi saya suka ada hubungan dengan Tuhan, itu betul. Itu makanya kenapa Yohanes ini, terutama di ayat 14 ini ya, jadi puncak puncak bold boldnya itu firman itu Ya. telah ya, karena di ayat 1 firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman, dan gimana caranya biar Allah, biar manusia itu bisa, bukan tatap muka maksudnya, tapi bisa merasakan Allah itu karena ya firman itu nuzul menjadi manusia, Hmm. jelma menjadi manusia, supaya apa? Supaya kita bisa apa terus mengabarkan, terus bertindak lah, terus bertindak dengan baik. Itu Hmm. Iya, menarik itu ya. Jadi ini kayak satu momen ketika identitas Allah gitu, yang ilahi itu, yang kudus, yang mulia, yang nggak terbatas, itu masuk ke dalam sejarah manusia. Dia terbatas, gitu ya, dia hina, dia rendah. Tapi tadi kita udah bilang bahwa tadi dia bukan manusia biasa, dia di atas, gitu. Jadi dia Adam yang berbeda dari Adam yang pertama, gitu. Dari sini adalah titik pertemuan antara Allah dan manusia. Kalau teman-teman ingat di Perjanjian Lama juga ada tabernakel gitu ya, ketika Allah hadir tengah-tengah umat Tuhan dalam dalam kemah Tuhan gitu ya. Dan itu jadi kayak manusia atau orang Israel saat itu mereka nyadar gitu, wah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tanda kutip menakutkan bagi mereka, nggak boleh berbuat dosa ini dan itu gitu, beneran hadir gitu. Dan di sini di ayat 18 tadi aku setuju banget sama Kak Meta itu, Yesus Kristus menunjukkan siapa itu Allah gitu. Berulang kali ketika murid-muridnya tanya, Tuhan tunjukkanlah ke kami Allah itu siapa gitu ya. Kalau nggak salah Filipus yang nanya ya. Jadi itu Tuhan bilang, kamu udah lama sama-sama aku, tapi kamu nggak mengenal aku gitu ya. Barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Nah ini juga ketika kita membaca ini jadi satu puncak dari penjabaran Yohanes gitu. Bahwa ketika inkarnasi itu terjadi, kita tuh bisa melihat kemuliaan Allah melalui pelayanan Yesus, melalui kuasa Yesus, mujizat Yesus, dan puncaknya nanti ketika kita belajar ya di Paskah nanti ya, itu adalah puncak dari seluruh rencana keselamatan Allah, seluruh kisah kasih Allah, dan juga cinta kasih Allah dinyatakan lewat Yesus Kristus yang terpampang bagi dunia gitu. Jadi ini kalau teman-teman baca terus ini merinding ya, kalau kita udah punya pengalaman baru, pengalaman baru, ini satu penyataan yang sangat luar biasa gitu. Ketika mungkin teman-teman pernah dengar ilustrasi, kalau kita mau nyelamatin semut, kita harus jadi semut gitu. Itu kupikir satu yang sangat menolong. Tapi ketika kita lihat ke Yohanes pasal 1, kita ngelihat bahwa kalau kamu menyelamatkan manusia, umat manusia yang bebal, yang tegar tengkuk, kamu harus jadi manusia. Dan Yesus melakukan hal itu di tengah-tengah kita. Oke, kita akan masuk ke bagian yang keempat, teman-teman. Bagian doa diskusi. Saya persilakan kepada Kak Roma lagi. Tapi ini kayaknya ada tanggapan ya, Kak Rom? Iya, bisa dibacakan dulu, Kak. Oke, jadi dari Kak Mili, ini puncak pesan Yohanes karena kita bisa merasakan kasih dan kemuliaan Allah secara nyata. Bukan cuma teori, bener banget. Dan dari Kak Anastasia Gladly, firman jadi manusia menjadi poin penting yang disampaikan. Ya, ini bener banget. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mulai baca hari ini, Yohanes pasal 1, dilanjutkan pasal 2 dan berikutnya, ingat pasal 1 ini sudah punya sauh ya, udah punya jangkar yang sangat kuat untuk
membaca atau memahami pasal-pasal berikutnya. Oke, silakan Kak Roma. Ya, saya ke Ellen lagi ya. Jika terang itu menerangi setiap orang, mengapa banyak orang, bahkan orang Kristen kadang juga yang tetap hidup seolah-olah tidak melihat atau membutuhkan terang itu? Silakan Lan, kita diskusi Ya, nih. oke. Ya, tadi juga disinggung terkait dosa. Ya, dosa itu menurut saya membutakan orang-orang jadi nggak melihat terang Tuhan lagi. Itu sih. Hmm. Karena apa ya? Dosa itu instan, dosa membuat segalanya itu instan, dosa itu enak gitu. Jadi ya Tuhan yang apa ya, yang terang itu Tuhan yang mulia jadi nggak kelihatan. Jadi eh, orang-orang itu apa ya, tidak akan terang lagi karena mereka karena dosa. Hmm. Thank you. Oke, sama-sama. Jadi memang inti poin dari setiap penjelasan dari Ellen itu dosa ya. Dari Kejadian 3. Dan kita bisa melihat memang sekali lagi ya, karena dosa, hati manusia itu cenderung untuk menolak terang gitu ya. Hati manusia itu lebih cenderung untuk menyukai hal-hal yang gelap. Makanya ada orang-orang yang suka bermain di gelap-gelapan, hati-hati. Hati-hati bisa jatuh ke dalam dosa gitu ya. Nah, jadi akarnya semua itu berasal dari kegelapan, berasal dari jatuhan di dalam dosa, ketakutan, dan tidak mau tunduk kepada Allah gitulah. Itu yang membuat orang-orang zaman sekarang, bahkan juga orang Kristen, karena pertanyaannya orang Kristen ya. Orang yang sudah menerima terang, ya orang Kristen kan, Ya. ya seharusnya demikian ya, seharusnya ya, bukan cuma identitasnya yang atau KTP-nya yang Kristen, seharusnya juga sudah menerima terang itu gitu. Tapi ternyata dalam realitas hidup seringkali tidak bisa tidak bisa atau tidak membutuhkan terang itu ada di antara mereka, di dalam keluarga mereka, karena merasa mereka bisa, karena orang-orang Kristen merasa aku bisa melakukan bahkan tanpa Tuhan pun aku mampu gitu. Tapi sebenarnya ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa terang itu, ketika kita melakukannya sendiri, pasti hidup kita pasti akan selalu diliputi dengan kegelapan, kekalutan, keputusasaan, ketakutan dan lain sebagainya gitu ya. Makanya sebenarnya panggilan ini sangat penting bagi kita semua ya. Ayat 1 ini kan bagian pertama ini kan kita sedang mendiskusikan ya, untuk kita bisa kembali melihat dan kembali kepada terang itu yang sudah menerangi, dan itulah sebenarnya persiapan Natal yang akan kita lakukan sebentar lagi ya, bukan cuma sekedar euforia perayaan setiap Desember kita Natalan, pasang pohon Natal atau lain sebagainya gitu ya, tetapi inti poinnya adalah apakah kita sudah hidup di dalam terang itu, apakah sikap hati kita sudah mencerminkan kalau kita adalah anak-anak terang gitu ya, bukan anak-anak gelap lagi, karena dikatakan Allah sudah terang itu sudah ada di antara kita semua gitu ya. Hendaknya kita memilih terang dibanding kegelapan ya. Tapi memang realiti hidup masih banyak orang yang nyaman dengan keadaan gelap dan susah untuk move ke terang gitu ya. Dan ini boleh menyadarkan kita kembali. Oke, ada tambahan dari Kak Yuda mungkin atau dari Neta? Ini ada tanggapan dulu Kak dari Kak Rebecca Jennifer ya. Ini cukup bagus aku rasa. Firman yang menjadi manusia atau inkarnasi Yesus Kristus merupakan puncak dari seluruh penjelasan kontekstual wahyu Allah. Karena ini adalah manifestasi tertinggi dan terlengkap dari Allah kepada manusia. Ini menjadi titik di mana Allah tidak hanya berbicara melalui nabi atau alam, tetapi secara langsung masuk ke dalam pengalaman manusia. Nah ini kok tadi dihubungkan dengan terang yang kadang-kadang saat ini kita juga tolak gitu ya, kadang-kadang kita juga bisa mikir juga gitu, bahkan ketika terang itu menerangi yang gelap, ada orang-orang yang memilih untuk menutup diri dalam kegelapan gitu, dan Yohanes juga menulis ini gitu tentang mereka yang nggak lari kepada terang tapi mereka bersembunyi dalam gelap untuk menutupi dosa-dosa mereka gitu. Dan itu juga tadi kata Kak Ellen juga, kegelapan tuh memiliki daya tarik sendiri gitu, karena memberikan rasa aman, walaupun rasa aman yang semu gitu kan. Dan itu tapi kalau kita ngelihat dari sudut pandang Injil gitu ya, kegelapan itu bukan sekedar nggak tahu,
bukan sekedar tidak pernah mendengar atau tidak pernah melihat, tapi sebuah kondisi yang dipilih karena merasa aman dan jauh dari terang yang menyingkapkan segala perbuatan dosa. Itu sih Kak dari aku Kak. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke diskusi bagian kedua. Oke, silakan kepada Kak Meta. Jika Yesus benar-benar hadir sebagai firman, nah ini firman ya, berarti terang. Mengapa banyak orang lebih percaya pada emosi, pengalaman pribadi, atau opini digital dibanding firman itu sendiri, Kak? Silakan Kak Meta. Nah, konteksnya balik lagi sama kayak kakak Ellen tadi ya. Dosa itu ya untuk bisa melihat terang sebenarnya. Hmm. Saya singgung di awal tadi ya tentang zaman Adam dan Hawa. Itu ketika mereka jatuh dalam dosa. Hal pertama kali, karena mereka juga manusia pertama yang mendengarkan suara firman sendiri ya. Hmm. Rasa ketika mereka jatuh dalam dosa, hal pertama kali yang muncul dalam mereka adalah rasa malu kan. Rasa malu Ya. ketika sadar, aduh, aku telanjang, mereka langsung cepat-cepat cari daun-daun untuk nutupin rasa malu mereka. Itu sebenarnya sama halnya dengan kita di masa kini sih. Kita menutupi segala kesalahan kita, menutupi dosa-dosa kita itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya, misal ada anak kecil lagi dapat nilai E lah, dapat nilai jelek, wah parah lah. Terus tiba-tiba sampai rumah, dia rajin nyapu, dia rajin ngepel, tiba-tiba cuci piring, cuci-cuci basuh, cuci-cuci kan salah satu contoh menutupi rasa malu kita, menutupi rasa malu itu. Nah, benar yang tadi disinggung sama Kak tadi, dosa itu bukan sebuah dosa itu bukan sebuah tindakan kalau nggak salah ya. Tapi dosa sebuah pilihan, betul. Karena kepepet, bahasa Jawanya kepepet. Aduh, kepepet gini. Jadi dosa itu sebuah itu yang tergantung kita mau memilih itu tadi kenapa tidak bebas kita, mau pilih ego, mau pilih kedagingan kita atau mau hal yang buruk itu Tuhan udah kasih. Tetapi yang sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah sendiri bahkan sebagai anak milik kepunyaannya, detail banget. Itu Tuhan maunya ya pilihlah yang baik. Karena dari awal pun Tuhan menciptakan pilihan yang baik. Tapi karena dosa, tiba-tiba dosa ini muncul, manusia banyak nih milih yang keburuk karena zona nyaman. Kayak contohnya ibadah deh. Orang ibadah 1 kali hari Minggu, wajibnya umumnya ibadah ya kan. Nggak datang. Ditanyain sama pendetanya, kenapa kamu kemarin Minggu nggak datang? Wah gini Pak, saya meriang gini. Minggu kedua nggak datang lagi. Kenapa kamu nggak datang? Ada rasa di Pak Pendeta. Apalagi ya jawabanku ya. Wah kemarin kucing saya hamil Pak, lahiran. Jadi harus bawa ke pet. Lama-kelamaan akan banyak alasan. Karena sudah menciptakan zona nyaman kan. Akhirnya apa yang terjadi? 1 tahun jadi Intel. Katanya cuma Natal doang. Nggak dia nyaman aja. Jadi, kalau Yesus benar-benar hadir sebagai firman Tuhan, ya bagi Tuhan, dan kenapa orang lebih percaya sama emosi, sama pengalaman pribadi, saya nggak menyinggung ya. Tapi ini contoh aja. Ya karena itu pilihan. Kita mau pilih baik atau yang buruk. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita ya. Pada hakikatnya memilih yang benar, menguatkan dan kembali kepada hakikat yang benar bahwa kehendak bebas dalam diri kita adalah untuk memilih yang baik. Amen. Yang baik, only the one and only. Begitu kan? Iya, terima kasih. Ya, itu beneran membenturkan antara firman dengan emosi, pengalaman pribadi dan macam-macam tadi itu ya. Itu adalah satu hal yang paling gampang ketika tadi kita berhadapan dengan firman gitu.
aku kayak tadi ya, bohong-bohongan, aku mau nutupi ini dan itu gitu ya. Bahkan ada yang bilang, aku nggak mau tunduk sama firman kalau aku nggak mendengar suara itu dari Tuhan sendiri gitu bahkan. Dan itu satu hal yang merupakan kesombongan rohani sebenarnya. Bahkan apa namanya, aku pernah dengar satu apa namanya ungkapan gitu ya. Kalau kamu pengen tahu tentang isi hati Tuhan, tentang firman Tuhan, perkataan Tuhan, baca Alkitab gitu. Tapi kalau kamu pengen tahu tentang firman Tuhan yang kamu bisa dengar, baca Alkitabmu keras-keras gitu. Jadi bisa didengar sama telingamu, sama tetanggamu juga bisa dengar gitu. Ya, itu jadi satu tantangan juga buat aku. Tadi kita baca, kita tuh kalau misalnya yang disebut anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Allah yang bukan dibuat berdasarkan keinginan manusia atau dari darah dan daging gitu kan. Tapi seringkali kayak tadi waktu apa ilustrasinya Kak Meta tadi, ketika kita apa namanya dihadapkan mau pilih firman atau pilih kenyamanan ya. Kenyamanan itu kan kedagingan, sarks gitu kan. Seringkali kita memilih yang kedagingan gitu. Dan itu menunjukkan betapa lemahnya manusia rohani kita. Nah, itu ini jadi satu apa namanya pembelajaran juga buat kita semua ya. Aku diberkatin karena tadi teman-teman juga udah sampaikan banyak banget ketika kita berhadapan dengan firman, firman itu bukan firman yang diem aja. Pasti firman itu menegur gitu ya, memaksa kita untuk berubah, menunjukkan kesalahan gitu ya. Itu firman itu hidup, percaya apa enggak. Jadi teman-teman itu tadi aku pikir satu hal yang apa namanya yang fundamental gitu ketika kita berhadapan dengan firman atau firman Tuhan sekarang Alkitab gitu ya, atau sang firman yang hadir lewat firmannya sendiri. Itu pilihan yang kita bisa ambil. Dan tadi ketika kita kami tadi bilang kita ciptakan sebenarnya untuk kesenangan Allah, dan kita harusnya milihnya yang benar gitu, milih yang Allah kendaki gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang terakhir teman-teman, bagian aplikasi. Silakan Kak Roma. Ya, kita masuk bagian terakhir ya. Saya ke Elan dulu, nanti setelah itu bisa dijawab juga oleh Meta ya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Amin. Nah, berikan satu tindakan praktis yang bisa teman-teman lakukan untuk membawa terang Kristus nyata di sekitar teman-teman melalui kehadiran teman-teman. Silakan dari Ella dulu. Oke, saya percaya bahwa orang Kristen itu adalah lentera yang apa ya jadi sumber juga untuk menerangi kegelapan. Ya, terang itu yang asalnya dari Kristus tadi. Maka dari itu saya harus cerdik, tetapi juga punya kasih Kristus juga, supaya saya bisa kehidupan sehari-hari, supaya saya bisa menjadi terang bagi sekeliling saya. Itu Kak, thank you. Dari Meta? Ya, kalau saya aplikasi mungkin bisa saya dan teman-teman juga lakukan mungkin dengan menjaga perkataan, menjaga perilaku, menunjukkan kasih dengan tindakan. Nggak usah guys. Dengan kita menunjukkan kasih Allah kayak di Yohanes 15 ayat 5 itu kan. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Kalau anggurnya, pohonnya aja atau pokoknya aja udah baik. Masa iya kita sebagai buah akan ngasih yang ya biasa atau bahkan sorry itu saya yang jelek banget, jangan dong. Karena di dalam diri kita aja udah ada roh Allah, bahkan sang apa sih namanya pokoknya pun adalah Allah, pokoknya adalah Yesus. Jadi kita juga harus menunjukkan kasih Allah itu dengan cara apa? Membawa suasana damai, menjaga behavior kita, perkataan, sikap, dan sebagainya. Begitu. Oke, thank you Meta, thank you Elan ya. Kita sudah mengulik 1 jam dari ayat 9 sampai 14 ini ya, tentang firman yang menjadi manusia, dan pada intinya kita bisa belajar bersama-sama ya. Sekarang firman itu nyata, hadir, dia tidak jauh gitu ya, tetapi dia diam di antara kita, dan firman itulah yang akan terus menuntun kita. Bahkan sang firman itu sudah lahir di hati kita, dan kiranya sang firman itu bisa
terus membuat kita juga untuk gema ya, untuk tetap kuat memberitakan terang Kristus kepada sekitar kita ya, melalui aplikasi yang teman-teman disebutkan. Ya, saya sendiri juga belajar ya, karena ketika kita membahas tentang firman Tuhan ini pasti ada poin-poin baru, ada pembelajaran baru yang terus didapatkan gitu ya. Untuk saya juga terus menyatakan terang Kristus kepada sekitar saya ya, dengan ya pastinya melayani dengan skill, dengan talenta yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan percayakan. Karena bagi saya setiap talenta yang Tuhan sudah beri ini pun satu panggilan untuk mengembalikan semuanya juga kepada Dia. Dan kiranya itu juga yang jadi aplikasi saya nanti kali ini, ketika saya bisa membawa terang kepada Kristus melalui pelayanan saya gitu. Nah, kita kan sudah belajar dari 1 jam ini, dan sekarang sebelum kita tutup, saya minta Kak Yudo bisa memberikan kesimpulan ya sebagai gongnya pada malam hari ini. Silakan Kak Yudo. Oke, jadi di RPM malam hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah terang dan firman yang sejati. Dan terang itu sekarang udah datang, sekarang juga dia sudah kembali kepada Bapa, dan dia menantikan kita hidup oleh firman-Nya yang sudah diberikan lewat Alkitab gitu ya. Jadi teman-teman, kita hari ini belajar untuk memberikan respons yang benar terhadap terang dan firman yang sudah kita pelajari dalam ayat ini gitu ya. Dan kita dituntut juga untuk belajar untuk beriman, ya, menerima dan juga percaya itu bukan satu hal yang mudah. Tapi kita sebagaimana anak-anak Allah yang benar, anak-anak Allah yang sejati, mari kita berjalan bersama Sang Terang dan Sang Firman dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk Natal yang akan datang. Gitu teman-teman. Thank you. Kita akan tutup segera ya. Saya minta kesediaan Meta bisa tutup dalam doa. Oke, hati teman-teman, kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan yang sudah berikan kepada kami. Hingga hari ini kami dapat berdiskusi seru tentang pasal Yohanes, firman yang menjadi manusia. Kiranya apa yang kami diskusikan, apa yang kami perbincangkan pada hari ini dengan teman-teman dapat menjadi rema, dapat menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa Engkau memang adalah Allah. Engkau memang ada di dalam kita semua, di dalam setiap umat manusia yang akan terus menggemakan bahwa kebaikan dan keselamatan itu memang hanya berasal dari wadamu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan diskusi kami dan kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan dalam penyertaan-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Amin. teman-teman. Sampai ketemu lagi. Oke. Terima kasih. Salam Ayo PA. Bye. Oke, nah minggu depan masih kita akan hadir dengan tema masih seputar Natal, tapi kita akan belajar dari Yesaya ya, nubuatan Yesaya 10-14 dengan topik Immanuel ya, Allah menyertai kita. Dan teman-teman juga bisa hadir tanggal 8 Desember, atau teman-teman ingin menjadi guest seperti Ellen dan juga Meta, nanti bisa kontak Ayo PA atau akun Sabda lainnya.